Oke, jadi dari kemarin saya itu udah rewatch beberapa anime, salah satunya itu live action Gintama. Animenya juga saya rewatch sih. Sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur ceritanya. Sebenarnya udah banyak YouTuber besar yang bikin alur ceritanya, tapi berhubung saya lagi bingung dan lagi pengen juga, dan ini juga channel YouTube saya, jadi langsung aja lah ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan narator yang lagi cerita, yang intinya itu 20 tahun yang lalu ada alien yang datang ke kota Edo. Mereka disebut dengan Amanto. Kedatangan mereka itu membuat perkembangan teknologi menjadi sangat cepat, bahkan membuat pemerintah menjadi tunduk kepada mereka. Tapi ada sekelompok orang yang mungkin merasa terjajah dan akhirnya ingin mengusir para Amanto itu. Akhirnya terjadi perang besar yang disebut dengan perang Joui. Di sini banyak samurai yang gugur. Tapi walaupun gitu pihak Amanto lah yang memenangkan perang ini. Setelah perang ini berakhir dan pihak Amanto yang menang, mereka menjadi sombong dan semena-mena kepada manusia. Bahkan mereka melarang penggunaan pedang dan ada yang menganggap samurai itu sebagai sampah. Karena hal itu, para samurai pun bersembunyi dan membaur dengan masyarakat. Itulah intinya. Orang ini adalah Shimura Shinpachi. Dia baru aja kerja sebagai kasir di sebuah toko. Sebenarnya dia itu dulu guru berpedang, tapi karena ada larangan penggunaan pedang, dia akhirnya menutup sekolahnya dan bekerja kayak rakyat biasa. Alasannya simpel karena dia tetap butuh makan ya, dia manusia di sini. Lalu ada dua ras neko yang mesen susu, tapi mereka itu malah jegal Shinpachi. Alasannya mungkin buat mancing keributan. Karena bosnya di sini cupu cuman berani ke orang yang lemah, akhirnya dia langsung minta Shinpachi buat minta maaf. Padahal di sini Shinpachi nggak salah sama sekali. Tapi untungnya MC kita itu lagi ada di sana dan dia itu langsung ngehajar dua neko itu tuh. Di sini MC kita bernama Sakata Gintoki. Dia itu adalah veteran perang Joui. Dia adalah salah satu samurai yang paling hebat ya. Karena hal itu, Shinpachi itu berhenti jadi karyawan toko dan beralih profesi jadi karyawan Gintoki. Gintoki punya satu karyawan lagi namanya itu Kagura. Walaupun bentuknya kayak manusia, dia itu alien dari ras Yato. Ahli berperang, ahli gelut lah intinya. Suatu hari, Kagura itu ngajak Gintoki dan Shinpachi buat nyari kumbang. Awalnya ditolak tuh mentah-mentah karena mainan bocah itulah. Tapi di TV katanya harga kumbang itu lagi mahal-mahalnya, lagi naik, apalagi yang gede. Akhirnya mereka semangat buat nyari kumbang. Akhirnya mereka langsung pergi ke hutan. Di sini Gintoki menjadi orang yang paling semangat. Bahkan dia punya moto, pantang pulang sebelum dapat kumbang. Tapi setelah lama nyari, mereka nggak dapat satupun kumbang. Kagura langsung nyaranin sebuah ide, yaitu buat melumuri tubuh mereka dengan madu, karena kumbang kan suka madu. Tapi Gintoki langsung menolak idenya karena dianggap sebagai ide yang bodoh. Di tengah hutan, mereka malah melihat orang yang pakai ide bodoh Kagura, yaitu Komandan Shinsegumi atau polisi, yaitu Kondo Isao. Setelah mereka melewati Kondo Isao, mereka malah bertemu dengan wakil komandannya, yaitu Hijikata Toshiro. Di sini dia lagi ngolesin pohon pakai mayones, katanya buat mancing kumbang. Di sini Gintoki dan teman-temannya itu bingung, kenapa para Shinsegumi atau polisi malah bertindak bodoh. Setelah ngelewatin hal-hal itu, mereka malah melihat kumbang raksasa yang nempel di pohon. Kagura langsung menendang pohonnya dan akhirnya kumbangnya jatuh. Setelah dibalik, dia itu ternyata kapten divisi 1 Shinsegumi, yaitu Okita Sougo. Dia itu lagi cosplay jadi kumbang. Di sini Shinsegumi itu langsung pada kumpul tuh dan akhirnya menjelaskan alasan mereka bertindak bodoh itu untuk menangkap kumbang peliharaan Shogun yang lagi kabur kemarin. Awalnya Gintoki nggak tertarik sama sekali, tapi setelah tahu bahwa kumbang yang dicari itu kumbang emas, Gintoki langsung semangat karena harganya pasti mahal bener. Mereka semua langsung lari ngejar kumbang itu. Shinsegumi juga nggak akan ngebiarin Gintoki buat dapetin kumbang itu karena ya itu kumbang Shogun, cuk, taruhannya nyawa lah pasti. Di tengah jalan, Gintoki itu ketemu dengan Katsura. Katsura juga veteran perang. Dia lagi jalan-jalan sama hewan peliharaannya, yaitu Elizabeth. Katsura ngira Gintoki itu lagi kesulitan, lagi dikejar-kejar polisi. Jadi dia ngelawan para polisinya dan akhirnya ya bisa easy win lah. Dia veteran perang kok. Saat melihat Okita pakai bazooka, dia mikirnya, curang cuk, pedang lawan bazooka. Okita langsung nembakin bazookannya, tapi di sini bisa dengan mudah ditangkis oleh Elizabeth. Bener-bener nggak ngotak di sini Elizabeth. Balik lagi ke Gintoki. Setelah dikejar cukup lama, kumbang itu akhirnya malah dimakan sama ikan di atas sungai. Di sini semua pengejarannya itu jadi sia-sia dan gak dapat apa-apa. Malam harinya, Gintoki sama Katsura itu ngobrol bareng. Mereka bernostalgia tentang masa lalu mereka. Ternyata Katsura dan Gintoki itu tumbuh bersama di sekolah yang didirikan oleh Yoshida Souyo.
Dia ngajar anak-anak dari semua kalangan secara gratis. Namun kayak di negeri ini, orang-orang kayak gitu malah ditangkap karena dianggap mengajarkan ajaran sesat dan melawan kesogunan, melawan pemerintah. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa Gintoki dan kawan-kawan ngelawan Amanto, karena Amanto itu udah nguasain pemerintahan. Mereka itu jadi pengen ngebebasin gurunya. Sebelum pergi, Gintoki itu meminta Katsura untuk hati-hati karena akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pembunuhan yang mengincar para samurai. Di tengah malamnya saat berjalan sendirian, Katsura itu didatengin sama Nizo. Nizo itu samurai buta yang juga menjadi pelaku pembunuhan akhir-akhir ini. Di sini Katsura diajak Baiwan. Setelah itu Nizo langsung mengeluarkan pedangnya. Pedang itu bersinar merah muda atau ungu ini ya, terserah lah ya. Namanya itu adalah Benizakura. Lalu mereka langsung adu skill dan dengan sekali tebas Katsura itu langsung tewas. Besoknya Elizabeth itu langsung nemuin Gintoki buat minta tolong. Tapi karena cuman diem aja Elizabethnya, Gintoki dan kawan-kawan itu bingung tuh mau ngapain. Di sini tiba-tiba ada telepon masuk. Gintoki langsung angkat teleponnya dan setelah ditutup teleponnya, Gintoki langsung pergi dengan alasan ada kerjaan. Kagura dan Shinpachi itu langsung ngamuk dan langsung ngeluarin minuman kesukaan Gintoki. Balik lagi ke Gintoki. Gintoki ternyata pergi ke tempat pembuat pedang yang sebelumnya nelpon untuk meminta bantuan. Mereka ini kakak beradik yang bernama Tetsuya dan Tetsuka. Mirip bener ya. Setelah berbicara cukup panjang lebar, akhirnya diketahui alasan mereka minta tolong. Mereka ini ingin dicarikan pedang bernama Benizakura. Pedang itu dibuat oleh ayah mereka. Pedang itu telah dicuri oleh seseorang. Tetsuya akhirnya cerita, "Ayahku meninggal setelah membuat pedang Benizakura. Sejak saat itu, siapapun yang berhubungan dengan pedang itu akan bernasib buruk." Tetsuya minta Gintoki buat nemuin pedang Benizakura supaya nggak ada korban lagi ya. Di tempat lain, ternyata Elizabeth itu akhirnya membawa Shinpachi dan Kagura ke tempat kejadian semalam. Dia itu nunjukin benda milik Katsura yang berlumuran darah. Dia nulis di sebuah papan dan bilang kalau Katsura itu diserang di sini. Shinpachi langsung nenangin Elizabeth dengan ngomong, "Katsura pasti baik-baik saja, dia tidak mungkin mati dengan mudah." Lalu Kagura langsung memberikan benda milik Katsura kepada anjing peliharaan raksasanya, yaitu Sadaharu. Sadaharu disuruh ngendus bau Katsura dan disuruh mencarinya. Sementara Kagura nyari sama Sadaharu, Shinpachi dan Elizabeth itu akan mencari informasi di sekitar tempat kejadian. Balik ke Gintoki. Gintoki nyari pedang Benizakura di toko lowak sama di pegadaian. Tiba-tiba dia itu ketemu sama Okita. Okita langsung nyampein ke Gintoki bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi pembunuhan yang mengincar para samurai. Dan pembunuhnya itu menggunakan pedang yang bersinar warna merah muda atau ungu ini. Terserah lah ya. Di lain tempat, Elizabeth dan Shinpachi itu nungguin pembunuhnya di samping jembatan. Tiba-tiba pembunuhnya yaitu Nizo muncul di samping mereka dan dia itu lagi bunuh seseorang. Nizo langsung nembas Elizabeth dan di sini Elizabeth langsung putus ya. Di sini dia langsung hilang sih, nggak ditunjukin darahnya. Kurang gimana gitu. Oke, lanjut aja ya. Di saat hampir nebas Shinpachi, Gintoki akhirnya datang. Di sini Nizo ngerasa senang karena bertemu dengan Gintoki. Bagi Nizo, Benizakura itu bukan pembawa sial, tapi malah pembawa keberuntungan karena bisa nemuin dia sama samurai-samurai yang hebat dan kuat. Nizo juga ngaku sebenarnya dia yang ngebunuh Katsura. Awalnya Gintoki nggak percaya sama sekali, tapi ketika Nizo ngeluarin potongan rambut Katsura, Gintoki langsung emosi dan langsung nyerang Nizo. Di sini Nizo ngomong, "Bukan aku yang membunuh Katsura, tapi pedang Benizakura lah pelakunya." Tiba-tiba muncul tentakel aneh dari pedang Benizakura dan ternyata pedang itu punya pemikiran sendiri dan dia itu nguasain tubuh Nizo. Di lain tempat, Kagura dan Sadaharu itu ngikutin bau Katsura sampai ke sebuah kapal raksasa. Kagura lalu memerintahkan Sadaharu untuk memberitahu Gintoki sementara dia akan menyusup ke dalam kapal itu. Di tempat Gintoki, dia itu masih bertarung dengan Nizo. Di sini, Nizo dan Benizakura mampu memojokkan Gintoki dan berhasil mematahkan pedang kayu miliknya. Tapi Gintoki itu belum kalah. Dia berhasil nendang Nizo, tapi saat ingin mengakhirinya, ingin menebasnya, tentakel Benizakura itu menahan pergerakan Gintoki dan akhirnya Gintoki itu berhasil ditusuk oleh Benizakura. Walaupun gitu, Gintoki itu berhasil nahan serangan Benizakura agar lukanya itu nggak terlalu parah. Di sini Nizo dengan sombong berkata, "Samurai lemah, lebih baik mati saja." Tiba-tiba Shinpachi datang dan berhasil motong tangan kanan Nizo. Seperti biasa, Okita dan para polisi lainnya itu telat datangnya. Nizo yang melihat Okita dan kawan-kawannya milih buat kabur karena ya nggak adil, cok, tangan kanannya udah putus kan, malah dikeroyok juga. Okita langsung melaporin kejadian tadi ke Kondo.
Hijikata juga ngelaporin kalau Takatsuki itu muncul lagi. Takatsuki itu temennya Gintoki dan Katsura, dia juga veteran perang. Tapi Takatsuki itu yang paling radikal dan yang paling berbahaya di antara yang lain. Dia muncul lagi dengan beberapa rekan yang juga sama berbahayanya kayak Nizo yang tadi, Matako dia ini ahli nembak, terus Takechi dia itu ahli strategi. Dia mikir Takatsuki itu lagi bangun pasukan dan senjata untuk memberontak lagi. Kondo lalu memerintahkan Hijikata untuk nyari informasi yang lebih rinci. Di lain tempat setelah masuk, Kagura itu langsung ngancam seseorang dan ternyata orang itu adalah Shinsuke Takatsuki, bos dari semuanya ya. Tiba-tiba Kagura itu ditembaki dari belakang oleh Matako. Di sini Kagura berhasil menghindarin semua tembakannya dan akhirnya mereka saling mendodongkan senjata ya satu sama lain. Kagura berhasil mengalihkan perhatian Matako dan akhirnya berhasil menendangnya. Tapi dia malah dikepung tuh sama anak buah Takechi. Di sini Takechi itu malah melarang anak buahnya buat membunuh Kagura karena menurut dia Kagura itu manis ya dan imut gitu. Tapi Matako itu nggak setuju karena Kagura itu seorang penyusup. Kagura langsung bertarung lagi dan berhasil mengalahkan semua anak buahnya dengan easy ya. Tiba-tiba Matako nembak dari belakang. Di sini Kagura berhasil bangkit lagi karena dia dari ras Yato, cok. Dia itu kuat dan punya efek regenerasi kalau nggak salah. Dia langsung nembak balik dan masuk ke dalam kapal. Di sini dia langsung kaget dengan apa yang dilihat. Dan Matako akhirnya masuk juga dan nodongin pistolnya ke Kagura. Dan akhirnya ya nggak tahu ditangkap sih. Di lain tempat, Gintoki itu sedang dirawat oleh Tai Shimura, kakaknya dari Shinpachi. Di sini Tai itu ngejaga Gintoki biar nggak kabur-kaburan lagi, kayak bocil aja ya. Sementara itu Shinpachi ketemu dengan Sadaharu. Sadaharu lalu membawa Shinpachi ke kapal yang tadi. Di sini Shinpachi harus mikir gimana caranya bisa masuk ke dalam kapal buat nyelamatin Kagura karena abis penyusupan tadi malam, kapal itu benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Di dalam kapal, Takechi itu lagi marahin Nizo karena udah nyuri pedang Benizakura, baliknya tangannya buntung lagi. Bener-bener set lah. Matako juga khawatir sama tindakan Nizo karena tindakan bodoh Nizo itu bisa menggagalkan rencana mereka. Dia juga bilang alasan Nizo bisa ngalahin Gintoki dan Katsura itu bukan karena kemampuannya, tapi karena pedang Benizakura. Tiba-tiba dari punggung Nizo itu muncul tentakel aneh yang langsung mencekik Matako. Di sini dia langsung ngancam, katanya, pedang ini hampir menguasai seluruh tubuhku, jadi sebaiknya kau berhati-hati dan bersikap baik kepadaku. Di sini Nizo berpikir harusnya mereka itu terima kasih sama dia karena Nizo itu udah berhasil ngalahin dua samurai hebat. Di lain tempat, Tetsuka itu datengin Gintoki. Gintoki langsung minta semua penjelasan kepada Tetsuka. Tetsuka akhirnya menjelaskan, sebenarnya pedang Benizakura yang ada di Nizo itu cuma tiruan. Benda tiruan itu make AI yang disebut dengan E-Soul. Pedang itu hidup seperti parasit yang akan menguasai tubuh memakainya. Kayak yang terjadi sama Nizo lah intinya. Pedang itu merekam data pertarungan untuk berevolusi dan meningkatkan kemampuannya sendiri. Di sini juga terungkap sebenarnya Tetsuya itu bekerja sama dengan Takotsugi untuk membuat pedang tiruan itu. Tetsuka lalu menyodorkan uang agar Gintoki itu menghentikan kakaknya. Di sini Takatsugi itu berniat mengubah Edo menjadi lautan api. Di sini juga terungkap alasan Tetsuya mensewa Gintoki itu untuk mencoba kemampuan pedang Benizakura. Tetsuka itu sebenarnya tahu juga selama ini perbuatan kakaknya salah, tapi yang sekarang menurutnya itu udah nggak benar. Apa bedanya gitu kan? Harusnya dari awal aja tuh dihentiin. Aneh bener. Di sini Tetsuya itu bercerita kalau dulu kakaknya selalu dibandingin dengan ayahnya sebagai pembuat pedang terbaik. Tetsuya selalu berusaha agar bisa melampaui ayahnya. Akhirnya Tetsuya itu belajar tentang AI. Di sini Tetsuya mulai berhubungan dengan orang-orang asing. Tetsuka itu udah nggak bisa ngehentiin kakaknya sendiri. Akhirnya dia minta bantuan Gintoki, tapi di sini Gintoki udah muak dan nolak semua keinginan Tetsuka. Dia ngembaliin amplop uangnya. Tetsuka lalu pergi. Di sini ternyata Gintoki itu berbohong karena kalau dia langsung pergi main lari-lari aja, main kabur-kabur aja, Tae pasti akan menghentikannya. Jelek bener ya Tae. Oke lah lanjut aja. Gintoki udah menyelipkan pesan di amplop uang itu. Tapi di sini Tae tahu juga tuh kelakuan Gintoki dan akhirnya ya dia juga berbohong dan tetap membiarkan Gintoki pergi. Selama ini ternyata Kondo itu ada di rumah Gintoki dan bersembunyi dan dia juga tahu semua pembicaraan Gintoki. Akhirnya dia keluar dan pergi untuk menghentikan rencana Takatsugi. Balik lagi ke Gintoki. Di sini sebelum ketemu Tetsuka, Gintoki itu nemuin mekanik bernama Gengai. Dia minta senjata karena dia itu ngerasa kurang percaya diri dengan lukanya yang ada di tubuhnya. Tapi dia itu nggak dikasih apa-apa karena ya sama kayak tukang parkir, semua yang ada di bengkel itu bukan miliknya sendiri, semua itu cuma titipan. Di kapal Takatsugi, Kagura itu lagi dipasung dan lagi diinterogasi. Tapi Kagura malah muntah karena kebanyakan makan.
Matako yang udah emosi langsung nodongin pistol ke arah Kagura. Shinpachi akhirnya datang walaupun di sini sendirian, dia bertekad untuk bisa menyelamatkan Kagura. Tiba-tiba kapal Shinsengumi atau polisi itu baru datang. Di sini mereka nggak telat ya, mereka yang paling awal datang malah. Mereka datang dan nembakin kapal itu. Shinpachi langsung memanfaatkan keadaan itu buat ngebebasin Kagura. Akhirnya kapal Takatsuki itu terbang. Tapi di sini karena mengalami kebakaran hebat, kapal Takatsuki itu bisa dikejar dengan gampang oleh para polisi. Di dalam kapal Shinpachi dan Kagura itu tetap mencari Katsura karena Kagura yakin Sadaharu nggak mungkin bohong dan Katsura pasti masih hidup. Shinsengumi juga mulai masuk tuh ke dalam kapal musuh. Sementara itu di bawah, Gintoki masih mikirin cara buat naik ke atas kapal karena ya itu bener-bener definisi dari kapal terbang bukan pesawat. Tetsuka itu langsung ngasih pedang buatan dia sendiri ke Gintoki. Tiba-tiba Pak Gengai datang bawa glider milik Nausicaa. Habis itu mereka langsung naik glidernya dan ya naik ke atas kapal. Di kapal, Nizo dengan tangan tentakelnya itu ngehalang pasukan polisi. Okita yang lihat itu langsung nembakin bazooka-nya dan bisa ditebas cuk. Nggak ngotak sih. Di dalam kapal, Kagura itu membawa Shinpachi ke gudang yang dia lihat. Ternyata itu Benizakura tiruannya ya. Tiba-tiba Takatsuki datang. Elizabeth langsung muncul untuk melindungi mereka. Dia ngebuka mulutnya dan keluarlah mesin gun dan langsung nembakin Takatsuki. Tapi di sini bisa dengan mudah ditangkis sama Takatsuki karena ya dia veteran perang cok. Salah satu samurai terhebat juga. Takatsuki langsung nebas Elizabeth. Tapi tiba-tiba Katsura itu langsung keluar dari tubuh Elizabeth. Takechi dan Matako itu juga datang. Takatsuki dan Katsura langsung ngeluarin buku mereka. Di sini mereka ya sama bukunya. Buku itu yang merindungin mereka dari tebasan yang udah terjadi. Sekarang terungkap juga alasan Katsura pura-pura mati, pura-pura kalah itu untuk ngehintiin rencana Takatsuki. Takatsuki itu langsung kabur. Di sini Katsura langsung ngejar Takatsuki. Sedangkan Shinpachi dan Kagura itu harus ngelewatin Takemichi dan Matako. Balik ke Gintoki. Akhirnya Gintoki itu sampai di kapal dan memerintahkan para polisi itu untuk pergi karena ya cuman ganggu lah. Mereka akhirnya bertarung lagi di sini. Di sini Nizo itu langsung akan luka Gintoki sebelumnya sampai berdarah ya. Tapi Gintoki itu juga hebat karena dia berhasil menggores pipi Nizo. Mereka balik bertarung sambil diperhatikan oleh Takatsuki dan Katsura. Takatsuki mikir Gintoki itu bodoh karena ngelawan Benizakura yang mustahil untuk dikalahkan. Tapi Katsura itu malah mikir sebaliknya. Dia malah mengkhawatirkan Nizo karena tubuhnya itu hampir dikuasai oleh Benizakura. Dan akibatnya ya Nizo akan mati. Sebenarnya Takatsuki juga udah tahu, tapi hal ini adalah keputusan Nizo sendiri. Sementara itu Tetsuka minta kakaknya itu untuk menghentikan semuanya. Tapi Tetsuya itu nggak mau dan dia malah nyalahin adiknya karena ngebawa Gintoki itu ke arah matiannya, yaitu dengan melawan pedang Benizakura yang mustahil untuk dikalahkan. Namun di luar prediksi, ternyata Gintoki itu berhasil ngalahin pedang Benizakura dan menancapkan pedangnya ke lengan Nizo, ke lengan tentakelnya ya, berarti yang sebelah kanan. Tapi di luar perkiraan juga, di sini Benizakura malah berhasil ngambil alih tubuh Nizo secara penuh dan akhirnya dia ngamuk, nyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Benizakura itu langsung nyerang Gintoki dan Gintoki itu berhasil dilumpuhkan. Di sini Benizakura juga langsung ngeluarin bilah pedangnya buat ngehabisin Gintoki. Tapi langsung dihalangin tuh oleh Tetsuya, Kaguya, sama Shinpachi. Tapi karena kekuatan Benizakura yang udah nggak ngotak, terlalu overpower, mereka langsung kepental semua tuh. Di saat Benizakura berniat menghabisi Tetsuka karena dia itu ya lebih dekat ya, kakaknya itu langsung mengorbankan dirinya karena dia merasa menyesal ya mungkin. Dia langsung melindungi Tetsuka. Di sini Gintoki yang udah sadar langsung ngangkat pedangnya untuk melawan Benizakura lagi dan bener-bener ya satu tebasan. Di sini kedua pedangnya itu langsung patah. Akhirnya Benizakura itu berhasil dikalahkan dan menghilang ya bersama tubuh Nizo. Di tempat lain ternyata Katsura itu lagi pakai jurusnya Naruto, yaitu Bacot no Jutsu untuk menyadarkan Takatsuki. Tapi di sini Takatsuki ternyata bisa nge-counter jurus Naruto. Dia yakin bahwa jalan yang dia ambil itu benar. Tiba-tiba Amanto muncul dan langsung menangkap Katsura. Ternyata selama ini Takatsuki itu bekerja sama dengan Amanto dan mengorbankan Katsura. Balik ke Gintoki. Setelah memastikan semua udah turun dari kapal, Gintoki langsung nemuin Takatsuki. Di sini ya sama, adu bacot terjadi. Tiba-tiba kapal mulai meledak. Hal ini dimanfaatkan Katsura untuk bisa kabur dari para alien itu. Di lain tempat, Matako dan Takechi itu tiba-tiba muncul juga untuk melindungi Takatsuki. Di sini Takechi minta buat Takatsuki untuk mundur.
Tapi karena kelas kepala, dia itu malah ingin bertarung dengan Gintoki. Akhirnya mereka berdua bertarung sampai lemas ya. Di sini Gintoki itu berhasil ngambil pedang untuk ngehabisin Takatsuki. Tapi ya di sini Gintoki nggak bisa ngehabisin temannya sendiri. Dia malah inget tuh nostalgia lah ke kenangan masa kecilnya. Kapal tiba-tiba meledak lagi. Hal ini dimanfaatkan Takemichi untuk ngangkat Takatsuki buat kabur. Akhirnya mereka bisa kabur. Gintoki yang udah nggak bisa apa-apa diselamatin sama Katsura. Katsura langsung nyeret Gintoki sebelum kapal itu benar-benar hancur. Dan ya mereka terbang pakai parasut Elizabeth. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Gintoki dan kawan-kawan itu berhasil pulang dan disambut oleh Tai. Lengkap aja ya, jelek bener kalau setengah-setengah mah. Akhirnya Gintoki dan kawan-kawan itu berhasil pulang dan disambut oleh Tai Shimura dan Sadaharu. Dan ya filmnya habis gitu. Sebenarnya ya saya pribadi lebih suka dengan animenya karena fight-nya itu lebih kerasa. Dan ya mungkin karena saya nonton animenya terlebih dahulu, saya ya jadi lebih suka animenya. Tapi kalau misalkan ditanya worth it mana buat ditonton, sebenarnya dua-duanya worth it. Karena ya di live actionnya itu ada beberapa adegan yang dihapus dari animenya, tapi ditambahin dengan adegan yang lain. Gitu juga dengan sebaliknya ya. Di animenya itu ada adegan yang gak dia bikin live action. Jadi dua-duanya wajib ditonton sih kalau bagi saya mah ya.